Hai mas-mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Ternyata Bruno Fernandes terobos jatah penalti Ronaldo lawan Villa. Kegagalan Bruno Fernandes mengonversi penalti menyebabkan Manchester United dikalahkan Aston Villa. Fernandes diklaim merebut jatah penalti Cristiano Ronaldo. Kekalahan 0-1 diderita Manchester United saat menjamu Villa di Old Trafford pada 25 September 2021. Setan Merah kesulitan menembus pertahanan lawan dan akhirnya kalah usai kemasukan gol Courtney House di 3 menit terakhir permainan. Manchester United sesungguhnya memiliki kesempatan untuk meraih 1 poin saat mendapatkan hadiah penalti di injury time. Sayang sekali eksekusi Bruno Fernandes malah melambung tinggi, yang menandai hanya kegagalan keduanya sejak bergabung Manchester United pada tahun lalu. Gelandang Portugal itu memang pengambil penalti pertama Manchester United, namun status tersebut diperdebatkan usai Cristiano Ronaldo tiba di musim panas. Pasalnya, Ronaldo selama ini selalu menjadi eksekutor penalti utama di klub-klub yang pernah dibelanya, serta memiliki rekor konversi yang oke. Namun menurut podcast Transfer Window, manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer telah menetapkan Ronaldo sebagai eksekutor penalti melawan Aston Villa sebelum pertandingan. Akan tetapi faktanya jatah penalti Ronaldo itu diambil Bruno Fernandes. Sangat menarik melihat interaksi di antara kiper Aston Villa, spesialis tendangan penalti Emiliano Martinez, dan Bruno Fernandes dan Cristiano Ronaldo. Salah satu hal yang si kiper coba lakukan untuk mengecilkan hati Bruno Fernandes itu dengan mengatakan kepada Cristiano Ronaldo, "Kamu yang seharusnya mengambil penaltinya," dan rupanya dia benar, ucap Duncan Castles di podcast. Informasi yang saya punya sebelum pertandingan melawan Aston Villa adalah Cristiano Ronaldo sudah diplot menjadi pengambil penalti Manchester United. Dia seharusnya yang mengambil penalti di momen kunci pertandingan, tapi malah Bruno Fernandes mengambil penaltinya sendiri dan pada akhirnya gagal. Saya pikir dari informasi itu Anda bisa melihat mengapa dia membuat permintaan maaf seperti itu sepanjang 7 paragraf di media sosial karena kegagalan mengonversi penalti itu. Manchester United akan bertandang ke Leicester City Sabtu 16 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Jika Manchester United dihadiahi penalti di pertandingan itu, lantas siapa yang akan mengambilnya? Cristiano Ronaldo atau Bruno Fernandes? Tulis di kolom komentar ya. Dulu benci, Diogo Dalot kini jadi pengagum berat Cristiano Ronaldo. Pemain muda Manchester United Diogo Dalot ternyata pernah membenci Cristiano Ronaldo yang kini jadi rekan setimnya di level klub dan juga di timnas Portugal. Pengakuan mengejutkan ini diungkapkan Dalot saat Cristiano Ronaldo kembali memperkuat Manchester United pasca meninggalkan Juventus pada bursa transfer musim panas lalu. Kisah ini berawal ketika Dalot masih berusia 10 tahun. Saat itu Dalot yang masih kecil mengidolakan Porto, salah satu klub terbesar di Portugal. Namun ketika Dalot menyaksikan pertandingan antara Porto dengan Manchester United di perempat final Liga Champions pada 2009 silam, Cristiano Ronaldo justru menjelma sebagai pemain yang membuat fans Porto gigit jari. Pada pertandingan leg kedua, Manchester United bertandang ke markas Porto. Duel ini digelar di Estádio do Dragão, Portugal. Dalot menjadi saksi kehebatan Cristiano Ronaldo saat itu. Namun CR7 memaksa Dalot kecewa karena tendangan jarak jauh yang menjebol gawang Porto. Karena tendangan geledek Ronaldo tersebut, Porto harus menerima kekalahan dan akhirnya tersingkir di 8 besar Liga Champions 2008-2009. Jelas Dalot yang saat itu masih berusia muda membenci Ronaldo karena ia menjadi biang kekalahan Porto pada pertandingan tersebut. Pertama kali saya melihatnya adalah pada pertandingan melawan Porto. Ketika itu Ronaldo mencetak gol dari jarak yang sangat jauh, ungkap Dalot seperti di muat tribal football. Saya berada di tribun penonton, tepat berada di belakang gawang. Jelas saya tidak senang karena waktu itu saya mendukung Porto. Saya fans sejati Porto, ia menambahkan. Seiring berjalannya waktu, Dalot mulai melupakan perasaan sakit hatinya tersebut. Bahkan Dalot justru menjadikan Cristiano Ronaldo sebagai sumber inspirasi. Memang saat ini kapten timnas Portugal itu sudah menjadi ikon sepak bola. Itulah sebabnya Dalot sangat berambisi untuk mengikuti langkah Ronaldo. Ia sukses menjadi pemain profesional. Dia bahkan mengikuti jejak Cristiano Ronaldo yang bermain bersama Manchester United. Bahkan Dalot juga berkesempatan untuk bermain satu tim bersama CR7, baik di klub maupun di timnas. Bagi Dalot hal ini sepertinya sebuah mimpi yang menjadi nyata. Saya benar-benar menyukai gaya bermainnya dan saya sering berbicara mengenai Cristiano Ronaldo.
Dulu saya benci tapi saya kini penggemar beratnya, ucap bek saya berusia 22 tahun yang musim lalu dipinjamkan ke AC Milan itu. CR7 adalah panutan saya ketika tumbuh berkembang. Saya bisa memiliki kesempatan menjadi rekan setimnya di timnas dan juga klub. Itu tentu sulit dipercaya, tapi itu jadi kenyataan sekarang, pungkasnya. Deal Manchester United buru Erling Haaland di tahun 2022. Manchester United dilaporkan mengubah rencana transfer mereka di tahun 2022. Setan Merah dilaporkan akan memprioritaskan transfer Erling Braut Haaland dari Borussia Dortmund. Manchester United adalah salah satu tim yang paling hedon di bursa transfer musim panas tahun 2021. Setan Merah mendatangkan 3 pemain top ke Old Trafford dan memakan dana lebih dari 150 juta euro. Setan Merah diketahui masih ingin belanja besar lagi di musim 2022. Manchester United dikabarkan butuh sekitar 2 pemain baru untuk memperkuat tim mereka. Dilansir The Mirror, United sudah menempatkan prioritas transfer mereka di tahun 2022. Setan Merah akan tampil all out untuk mengejar Erling Haaland. Satu suara. Menurut laporan itu, Ole Gunnar Solskjaer dan Direktur Olahraga Manchester United John Montague sepakat untuk mengejar Haaland di tahun 2022. Mereka menilai sang striker adalah striker muda terbaik saat ini, sehingga ia bisa jadi mesin gol yang diandalkan Setan Merah untuk beberapa tahun ke depan. Selain itu, mahar transfernya relatif terjangkau karena klausul rilisnya akan aktif di tahun depan, sehingga Manchester United menilai kesempatan ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Ubah prioritas. Menurut laporan tersebut, pada awalnya Manchester United memprioritaskan untuk mengamankan jasa Declan Rice. Namun di internal Manchester United masih belum satu suara untuk merekrut Rice karena harganya dinilai terlalu mahal. Jadi Manchester United akan memfokuskan dana belanja mereka untuk merekrut Haaland, sementara mereka akan mencari gelandang alternatif untuk Rice. Pesaing. Manchester United punya beberapa klub pesaing untuk mendapatkan jasa Haaland. Sang striker juga masuk incaran Juventus, Real Madrid, dan Manchester City.